Nama saya Ayatu Solihah Kurota Ayun. Nama saya Molas Marinisa Salsabila Wulandari. Nama saya Cynthia Dima. Nama saya Kania Aisyah. Kalau kalian mendengar kata-kata epidemiologi, apa sih yang kalian pikirkan? Epidemiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan determinan kejadian penyakit dan kondisi kesehatan lainnya pada populasi umum dan khusus untuk memberikan masukan kebijakan dalam mengambil masalah kesehatan. Contoh kasusnya adalah gizi buruk. Gizi buruk terdiri dari beberapa bagian, yaitu malnutrisi dan obesitas. Obesitas. Pengertian obesitas. Ditinjau dari segi klinis, obesitas adalah kelebihan lemak pada tubuh manusia. Dan ditinjau dari segi ilmu gizi, obesitas adalah penimbunan trigliserida yang berlebihan di jaringan-jaringan lemak pada tubuh manusia. Obesitas tak hanya terjadi pada orang dewasa, namun anak-anak yang sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat juga berpotensi terkena obesitas pada usia dini. Ada 5 faktor yang mempengaruhi obesitas atau kelebihan berat badan. Faktor pertama ialah genetika. Genetika ini mempengaruhi jumlah lemak yang diserap dalam tubuh. Faktor kedua ialah penggunaan obat-obatan tertentu, seperti penggunaan obat antidepresan dan juga obat diabetes. Ketiga adalah faktor kehamilan. Faktor kehamilan, dalam kondisi hamil, seseorang akan membutuhkan nutrisi dan makanan yang banyak. Keempat adalah faktor usia. Seiring bertambahnya usia, maka resiko obesitas pun meningkat dikarenakan metabolisme tubuh yang menurun. Kelima, penyakit tertentu seperti penyakit hipotiroidisme atau kurangnya hormon tiroid di dalam tubuh. Hai, saya juga akan menyebutkan dampak dari obesitas. Yang pertama dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, kanker usus besar, gangguan pernapasan seperti asma, dan kematian dini. Selanjutnya ada triad epidemiologi. Hostnya sendiri itu manusia, dan yang kedua agennya itu lemak yang berada di dalam tubuh kita. Sedangkan environmentalnya itu lingkungan sekitar kita, yang dimana banyaknya sekali makanan yang berminyak, makanan yang berlemak, juga makanan yang mengandung gula yang tinggi, serta diikuti dengan pola makan dan juga pola hidup yang tidak teratur dan juga tidak sehat. Riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan suatu penyakit tanpa campur tangan dari medis ataupun intervensi lainnya, sehingga suatu penyakit berlangsung secara natural. Adapun riwayat alamiah penyakit obesitas yaitu yang pertama periode prepatogenesis. Pada fase ini, penyakit belum berkembang, tetapi kondisi yang melatar belakangi untuk terjadinya penyakit telah ada. Interaksi awal antara agen, host, dan environment menghasilkan stimulus yang berupa kelebihan kalori. Selanjutnya adalah periode patogenesis, yaitu interaksi lanjutan antara stimulus dengan host yang menghasilkan respon berupa yang pertama, akumulasi lemak jaringan, yang kedua meningkatnya berat badan melebihi standar berdasarkan umur, seks, dan tinggi badan, yang ketiga distribusi lemak secara menyeluruh pada tubuh. Fase ini masih dalam clinical inapparent. Bila reaksi antar stimulus dan host terus berlanjut, juga telah melibatkan sistem organ, maka akan timbul gejala-gejala dan juga tanda-tanda klinis, sehingga terjadi hal-hal seperti penurunan efisiensi kerja dan juga aktivitas fisik. Yang kedua, efek penurunan moralitas meningkat dikarenakan aterosklerosis. Akhir dari penyakit obesitas berupa pertama, sehat kembali, yaitu tubuh menjadi normal kembali. Kedua, bisa defek yang menyebabkan hipertensi atau diabetes. Ketiga, disabilitas yaitu sulitnya bergerak, dan keempat bisa menyebabkan kematian. Pencegahan obesitas dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pencegahan primer. Pada pencegahan primer, promosi kesehatan tentang pola hidup sehat pada semua anak dan remaja beserta orang tuanya. Pada pendekatan ini diutamakan adalah kelompok anak yang dengan berat badan yang berlebihan atau anak yang memiliki riwayat penyakit dari orang tuanya. Yang pertama yaitu mendorong pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dan meneruskan pemberian ASI sampai usia 12 bulan sampai ia mengenal makanan pendamping ASI atau empasi. Nah, selanjutnya
Mendorong orang tua untuk menawarkan makanan baru secara berulang serta menghindari minuman manis dan makanan selingan seperti french fries dan potato chips. Dan yang terakhir, keluarga tidak membatasi jumlah makanan dan minuman selingan yang dikonsumsi anak, tetapi memastikan bahwa seluruh makanan yang tersedia harus sehat serta cukup buah dan sayuran. Pencegahan sekunder pada penyakit obesitas yaitu melakukan pemantauan berat badan pada anak usia 0-5 tahun dan juga remaja. Untuk anak berusia 0-5 tahun bisa dilakukan pemantauan melalui kegiatan posyandu. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier itu dilakukan dengan mencegah komorbiditas yang dilakukan dengan menata laksana obesitas pada anak juga remaja. Tata laksana obesitas pada anak, peningkatan aktivitas fisik, mengubah pola hidup, atau memodifikasi perilaku, dan terutama melibatkan keluarga dalam proses terapi. Menurut data prevalensi, penderita obesitas tertinggi terjadi di Jakarta hingga mencapai 37,1% penduduk Jakarta. Sedangkan penderita obesitas terendah terjadi di daerah Papua, yang dimana hanya 18,6% jumlah penduduk Papua penderita obesitas. Berdasarkan jurnal penelitian ini, ditemukan bahwasannya Obesitas menjadi permasalahan kesehatan global yang insidennya terus meningkat. Obesitas pada anak dikaitkan dengan komplikasi serius. Salah satu fokus utama dari penyakit ini adalah pencegahan. Salah satu pencegahannya ialah dengan sarapan. Beberapa studi mengungkapkan bahwa melewatkan sarapan meningkatkan resiko obesitas. Hal ini dikaitkan dengan pola makan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk membuktikan anak dengan kebiasaan sarapan memiliki prevalensi obesitas lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak memiliki kebiasaan sarapan. Rancangan analitik potong lintang dengan sampel penelitian adalah anak usia 6-12 tahun di SDK Santo Yosef II dan Pasar. Sampel dipilih dengan certified random sampling yang memenuhi kriteria. Dari hasil penelitian, didapat 178 anak umur 6-12 tahun dengan berbagai gambaran usia, jenis kelamin, status gizi, kebiasaan sarapan, dan frekuensi aktivitas fisik. setelah diuji hubungan dengan variabel bebas lainnya, diperoleh resiko obesitas 2,8 kali lebih tinggi pada individu yang tidak memiliki kebiasaan untuk sarapan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan angka prevalensi obesitas di SD Kristen Santo Yosef II dan Pasar Bali pada anak usia 6-12 tahun sebanyak 32% yang memiliki kebiasaan untuk sarapan akan memiliki resiko yang lebih kecil untuk terkena obesitas dibandingkan anak-anak yang tidak sarapan. Sekian dari kami, jangan lupa untuk menjaga pola makan, Istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Serta menghindari makanan manis yang berlebihan. Agar terhindar dari obesitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.